Coba bayangin ini baik-baik, dunia tiba-tiba kekurangan minyak, pom bensin mulai kosong, harga BBM naik drastis, biaya kirim barang melonjak, semua jadi mahal. Dan di titik ini, banyak orang langsung mikir, wah, ini krisis. Saatnya beli emas. Karena selama ini dikenal sebagai aset aman. Tapi, yang terjadi di dunia nyata nggak sesederhana itu. Justru di beberapa kondisi, emas bisa turun. Kenapa? Ini alur yang jarang dijelasin. Saat minyak langka, harga energi naik. Efeknya, inflasi ikut naik, harga makanan naik, transportasi naik, biaya hidup makin berat. Dan ketika inflasi naik, bank sentral seperti nggak tinggal diam. Mereka punya satu senjata utama, naikin suku bunga. Tujuannya simple, menahan laju inflasi. Tapi disinilah efek dominonya mulai terasa. Saat suku bunga naik, instrumen seperti deposito dan obligasi jadi lebih menarik. Kenapa? Karena mereka sekarang kasih return yang lebih tinggi. Dan di saat yang sama, emas, dia nggak ngasih bunga, nggak ngasih dividen. Akhirnya apa yang terjadi? Investor pelan-pelan keluar dari emas dan pindah ke aset berbunga. Permintaan emas turun, harga mulai tertekan. Belum selesai, ada efek kedua yang lebih besar. Suku bunga tinggi bikin menguat, dan karena emas dihargai dalam dolar, saat dolar makin kuat, emas jadi lebih mahal buat negara lain. Permintaan global turun lagi, dan ini bikin harga emas makin tertekan. Jadi kalau kita rangkai, minyak langka, maka inflasi naik, maka suku bunga naik, maka dolar menguat, maka emas bisa turun. Tapi ini belum akhir cerita. Kalau situasinya makin parah, misalnya konflik meluas atau ekonomi global mulai runtuh, investor mulai panik, dan saat panik, mereka cari tempat paling aman, dan di titik itu, emas kembali jadi primadona. Permintaan naik drastis, harga bisa melonjak tinggi. Jadi kesimpulannya, kelangkaan minyak itu bisa jadi dua arah buat emas, bisa bikin turun, atau justru bikin naik. Semua tergantung, apakah pasar lagi takut inflasi, atau takut kehancuran ekonomi. Makanya, di dunia keuangan, yang kelihatan logis, belum tentu yang benar. Kalau kamu cuma ikut asumsi, kamu bisa salah arah. Tapi kalau kamu ngerti alurnya, kamu bisa lebih siap ambil keputusan.